Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut sampai di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya lewat radio BBC oleh London. Dia pun memberitahu kepada para pejuang rahasia bawah tanah. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saudara-saudara, ada berita penting dari BBC. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Apa itu kekuasaan-kekuasaan? Biar aku perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan-kekuasaan ini? Bagaimana saja kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Saya setuju dengan itu, karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari hari ini kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami bertemu dengannya. Oh, ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Oh, baiklah, silakan masuk. Silakan duduk. Kata istri saya, kalian ingin menemui saya. Ada beliau apa ya? Begini, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Oh, secepatnya. Akan saya rundingkan bersama dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak berpikir jika kita memproklamasikan Indonesia sekarang, pasti Jepang akan menyerang kita? Justru itu, Jepang saat ini tidak memegang kekuasaan Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak ingin Anda untuk melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang akan mengetahui rencana kita. Tapi PPKI merupakan satu-satunya jalan untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu ini secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka. Tidak, kami akan membicarakan ini. Besok silakan kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka memaksa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah kita seharusnya melakukan sidang PPKI terlebih dahulu sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Ya, saya juga berpikir seperti itu.
Sayang jelas kebenaran berita itu pun masih diragukan. Apakah itu berita benar atau berita palsu? Jadi kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Oh, tentu tidak. Baiklah, Bu. Assalamualaikum. Mari Bung, Bu Kata harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Baiklah, mengapa aku harus ikut dengan kalian? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat juga akan menyerbu kota. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Bung, Anda harus ikut kami juga sekarang pergi ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya harus ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Kata ke Rengas Dengklok. Bu, para pemuda ingin membawaku ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Pak? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa istriku dan Guntur. Saya tidak ingin kehilangan mereka. Baiklah Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baik. Apakah kamu bersedia untuk merumuskan kemerdekaan di rumahmu? Ya, saya bersedia Bung. Silakan masuk. Sayyidul Malik, silakan ketik teks proklamasi ini. Jagalah baik-baik. Baik Bung. Untuk pengibaran bendera merah putih, saya serahkan kepada Trimurti. Bagaimana? Apakah Anda bersedia? Kalau boleh saya usul, untuk pengerek kalangan prajurit, saya tunjuk Latif dan Suhud. Usulanmu saya terima. Bagaimana, Latif dan Suhud? Apakah kalian bersedia? Siap, Bung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.